pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2024, Majelis Ulama Indonesia atau yang kita sebut MUI mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dengan tema fatwa panduan keagamaan untuk kemaslahatan umat. Acara ini diikuti oleh 654 peserta dari berbagai unsur dalam MUI, ormas Islam, dan para peneliti dari berbagai universitas. Salah satu keputusan penting adalah pelarangan penggabungan ajaran sebagai berbagai agama, termasuk salam lintas agama. Menurut MUI, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ibadah, dan penggabungan salam lintas agama tidak dianggap sebagai bentuk toleransi yang benar. Wakasekjen MUI Arif Fakhruddin menjelaskan bahwa fatwa ini didasari oleh prinsip proporsionalitas toleransi dalam Islam yang tidak mengizinkan mencampur adukan akidah dan ritual keagamaan. MUI kemudian menekankan bahwa larangan ini tidak berhubungan dengan toleransi antar agama, melainkan untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Keputusan ini juga mengulang himbauan MUI di Jawa Timur pada tahun 2019 untuk tidak melakukan salam lintas agama demi menjaga kemurnian akidah umat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salam lintas agama seperti juga doa lintas agama jelas haram. Hal ini karena mencampur adukan ajaran Islam dengan agama lain atau sinkretisme dan mengandung unsur tasyabuh bil kufar atau menyerupai kaum kafir. Menyerupai kaum kafir adalah ibadah dalam ibadah atau perilaku mereka jelas haram bagi seorang muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW juga bersabda, bukan termasuk golongan kita, yakni umat Islam, siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh salam kaum Yahudi adalah isyarat dengan jari jemarinya, sementara salam orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Kaum kafir terutama kaum Yahudi dan Nasrani sebenarnya iri dengan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kaum Yahudi iri kepada kalian seperti mereka iri atas ucapan salam dan ucapan amin kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu umat Islam seharusnya bangga dengan salam khas mereka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah memberi aku 3 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun sebelum aku, yakni sholat dalam shaf-shaf atau sholat berjamaah, ucapkan salam yang merupakan ucapan salam penduduk surga, yakni Assalamualaikum, dan ucapan amin. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ulama generasi salaf seperti Imam Abu Sirin rahimahullah juga mengatakan pentingnya menjaga salam khas umat Islam ini, sebagaimana dikisahkan dalam tafsir Ibni Abi Hatim. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan. Karena selain haram dan tidak ada urgensinya,
salam lintas agama sebagaimana doa lintas agama adalah wujud dari toleransi ala pluralisme agama yang bertentangan dengan ajaran Islam. MUI dalam fatwanya nomor 11 tahun 2005 menyebutkan bahwa pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikutinya. Pluralisme agama dianggap haram karena paham ini menganggap semua agama benar dan tidak boleh ada monopoli atas lain kebenaran, termasuk oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam firman yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Islam mengajarkan toleransi dengan adil tanpa mengorbankan prinsip akidah. Islam tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Orang non-muslim bebas memeluk keyakinan mereka dengan mengklaim kebenaran atas keyakinan mereka melalui dakwah yang argumentatif dan debat terbuka, ditopang dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Maka banyak non-muslim akhirnya meyakini kebenaran Islam dan memeluknya secara sukarela. Contoh nyata adalah ribuan orang Kristen di Irak yang masuk Islam melalui debat intelektual dengan Abu Zaid al-Allah. Islam menjunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi semua, termasuk non-muslim, melarang keras perbuatan zalim dan merampas hak-hak mereka. Sejarah kemudian menunjukkan praktik toleransi Islam selama ribuan tahun sejak masa Rasulullah Muhammad SAW hingga kekhilafahan Islam diakui oleh intelektual Barat seperti Will Durant dan Arnold. Umat Islam tidak membutuhkan pluralisme karena akidah dan syariah Islam sudah menjadi pegangan hidup yang cukup menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat.